Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukuende HKBP dari nomor 371 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Rabu 2 Desember 2020 dari Kitab Mika Pasal 4 ayat 5 mengatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, ai saluhut akka bangso mardalani marhite-hite goar ni debata nabi. Alayang gohita mardalan marhite-hite goar ni jahuba debatatta rodi saleleng ni lelengna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak, korupnya juga mutlak. Demikian kata sejarawan dan moralis John Edward Acton, atau yang lebih dikenal sebagai Lord Acton, tahun 1834 sampai 1902. Ucapan ini menjadi sangat terkenal karena kita melihat praktek-prakteknya di ruang publik. Korupsi adalah tindakan penyelewengan yang bisa terjadi karena ada niat dan didukung oleh kesempatan. Celakalah orang-orang yang merencanakan kejahatan sementara berbaring di tempat tidur pada waktu malam, lalu melaksanakannya pada waktu pagi, karena mereka mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Jika mereka menginginkan sebuah ladang, mereka merampasnya. Jika mereka menginginkan sebuah rumah, mereka menyerobotnya, baik harta maupun keluarga. Tidak ada yang aman. Mika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Nabi Mika melayani dalam salah satu masa paling kelam dari sejarah Israel. Negeri itu sudah lama terpecah menjadi dua kerajaan. Akhirnya kerajaan Asyur menghancurkan kerajaan Israel Utara, dan Mika dapat melihat kejahatan serta kekejaman yang menjalar ke dalam kerajaan Yehuda di selatan. Dia berkhotbah tentang dosa-dosa yang fatal umat Israel, seperti ketidakjujuran, ketidakadilan, penyuapan, dan perlakuan-perlakuan yang melawan hukum Tuhan.
mengetahui akan ada kedahsyatan hukuman Allah yang bakal menimpa negeri dan bangsanya, hati sang nabi menjadi sangat sedih dan batinnya tertekan. Pekabaran pun harus disampaikan kepada bangsanya. Nama Mika artinya siapakah seperti Allah, menjadi juru kabar, juru berita Allah bagi umatnya, khususnya kaum Yehuda, mengabarkan hal-hal yang dituntut Allah dari umatnya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Mika pasal 6 ayat 8. Mika mengumumkan tentang bencana yang akan menimpa Israel akibat dosa-dosa mereka. Namun umat itu melakukan interupsi. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, noda tidak akan menimpa kita. Mika pasal 2 ayat 6. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Mika pasal 3 ayat 11. Nabi Mika berkata kepada mereka, "Baiklah, dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan?" Mika pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudara, Mika adalah contoh dari seorang hamba Tuhan yang bekerja dengan roh dan kesungguhan hati. Nabi ini tidak menempatkan dirinya berada di atas ataupun terpisah dari umat terhadap siapa dia sedang menyampaikan pekabaran Allah, tetapi memposisikan diri sebagai bagian dari sasaran pekabarannya sendiri. Akhirnya Mika beralih kepada nubuatan tentang seorang pemimpin yang akan muncul di Bethlehem. Pengalihan fokus pekabaran ini mungkin sebagai pertanda kekecewaan Allah terhadap para pemimpin di Yehuda dan Israel yang muncul silih berganti tetapi mengecewakan. Yesus Kristuslah yang layak disebut pemimpin umat Allah sejati. Tidak saja bagi bangsa Israel, melainkan untuk seluruh bangsa umat di dunia. Sebagai pemimpin yang ideal, ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mika pasal 4 ayat 2 sampai ayat 3. Kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus untuk selamanya dan seterusnya. Berlakulah adil, cintailah kesetiaan, cintailah kebaikan, dan bencilah kejahatan, dan marilah hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah kita.
Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perlakuan kami yang tidak adil dan tidak benar, karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Dan kami layak kena murka dan terkutuk untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 371 ayat 1. Dengan tekun kita berjalan ke surga rumah yang bakal, di dalam suka maupun duka, Yesus penolong yang tepat. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.